Yo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas materi tentang jaringan kabel dan nirkabel. Disimak ya. Yang pertama adalah jaringan kabel. Apa itu jaringan kabel? Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kelebihan dari jaringan kabel adalah yang pertama, relatif murah, kedua, tingkat keamanan relatif tinggi, ketiga, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, empat, mudah dalam instalasi, lima, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Kemudian, kekurangannya adalah kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan atau semrawut. 2. Jangkauan dan akses klien yang terbatas. 3. Susah jika ada perluasan jaringan. 4. Wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman. 5. Security pada wired LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Macam-macam kabel jaringan. Yang pertama ada kabel koaksial, terdiri atas dua kabel. Pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor, yang dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya, dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lain. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya. Lebih jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Yang kedua adalah kabel Unshielded Twisted Pair atau UTP, merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi mempunyai jarak yang pendek, yaitu maksimum 100 meter. Kemudian yang ketiga yaitu Shield Twisted Pair atau STP. Kabel shield mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan kabel STP lainnya adalah tidak samanya standar antar perusahaan yang memproduksi dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Yang keempat, ada kabel fiber optik atau FO. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional, serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. Fiber optik harganya lebih mahal dibandingkan media lain. Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multimode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh, sedangkan multimode menggunakan LED sebagai media transmisi. Kabel FO memiliki karakteristik diantaranya beroperasi pada kecepatan tinggi, gigabit per detik, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, biaya rata-rata per node cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, jarak transmisi yang lebih jauh 2-60 km. Teknologi FO atau serat cahaya dapat menjangkau jarak yang besar dan menyediakan perlindungan total terhadap gangguan elektrik. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 Mbps, serta jarak dalam satu segmen dapat lebih dari 3,5 km. Kabel serat cahaya tidak terganggu oleh lingkungan, cuaca, dan panas. Nah, berikutnya yang kedua yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless yaitu yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel biasa dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat atau beberapa meter maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN atau WLAN dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Kelebihan dari jaringan nirkabel diantaranya, jaringan rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang sembraut. Kedua, kemudahan proses instalasi. Ketiga, mudah untuk perluasan jaringan. 4. Pengurangan
anggaran biaya. 5. Jangkauan luas. 6. Pemeliharaan murah. 7. Infrastruktur berdimensi kecil. Kekurangannya: 1. Gangguan gelombang jaringan. 2. Keamanan data kurang terjamin. 3. Konfigurasi yang lebih rumit. 4. Kapasitas jaringan terbatas. 5. Biaya investasi cukup mahal. 6. Tidak stabil dan terpengaruh cuaca. 7. Kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Macam-macam jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wireless Personal Area Network atau WPAN, merupakan jaringan nirkabel yang memiliki jangkauan lebih kecil dan sifatnya mendadak. Jarak yang bisa dijangkau WPAN yaitu 10 meter. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth di smartphone, laptop, dan lainnya. Yang kedua ada Wireless Local Area Network atau WLAN, memungkinkan menghubungkan dua perangkat untuk bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas, seperti perkantoran, kelas, dan perpustakaan. Berikutnya ada Wireless Metropolitan Area Network yang bisa menghubungkan beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya, gedung perkantoran A dan gedung B. Jaringannya bisa menjangkau satu kota sekaligus. Kemudian yang terakhir, Wireless Wide Area Network yang bisa digunakan para pengguna yang terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik jarak jauh. Jangkauan dari WWAN sangat luas, bisa sampai satu negara karena menggunakan sistem satelit. Cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Apabila ada kurangnya, mohon diberi kritik yang positif. Sekian dari saya, matur, thank you.